Silakan dipergunakan waktunya teman-teman memilih 10 values yang teman-teman banget. Nanti setelah 5 menit, minta tolong diingatkan ya Pak Aziz. Yang sudah selesai jadi 5 boleh? Siapa? Saya udah selesai, Kak. Oke, silakan. Bayu. 1 tanggung jawab, 2 pemberdayaan, 3 inovasi, 4 kreativitas, 5 keluarga. Oke, Mbak Ayu, yang 5 tadi, silakan dipilih 3 yang betul-betul ingin Mbak Ayu hidupkan banget di dalam diri Mbak Ayu. Value yang betul-betul Mbak Ayu banget dan Mbak Ayu ingin hidupkan di dalam diri Mbak Ayu, dan ketika mengingat values ini tuh kayak merinding bahwa ini tuh diri saya dengan value seperti ini hidup saya gitu. Silakan Mbak Ayu. Selanjutnya ada yang sudah lagi? Oh, Mbak Eti duluan boleh, tadi angkat tangan duluan. Kebebasan, keberanian, kedamaian, efisien, privasi. Oke, silakan dipilih jadi 3 ya Mbak Eti, yang betul-betul itu Mbak Eti banget dan yang ingin dihidupkan di dalam diri Mbak Ayu. Mbak Dida silakan. Kepemimpinan, kebebasan, kejujuran, komunikasi, uang. Oke, silakan jadi 3 ya. Dipilih yang betul-betul Mbak Azahra mungkin sudah? Sudah, Kak. Ya, silakan. Pertama, self-development. Kedua, keluarga. Ketiga, kerjasama. Keempat, tanggung jawab. Kelima, menolong orang. Oh iya, silakan dipilih yang Mbak Azahra banget ya. Values yang ingin betul-betul ingin dihidupkan di dalam diri Mbak Azahra. Semuanya sudah, peserta sudah semua ya? Nanti kalau sudah selesai semuanya, kita sharing satu persatu kenapa memilih values tersebut ya. Kita ke Mbak Eti mungkin sekarang. Mbak Eti? Ya. Ya? Udah. Efisiensi, privasi, kebebasan. Terima kasih. Mas Rio sudah 3 atau masih 4? Sudah, Mbak. Iya, kreativitas, menolong orang, dan komunikasi. Oke. Kayaknya Mbak Dida sudah siap ya untuk sharing kenapa memilih 3 value itu. Silakan. Saya tunjuk aja ya, nanti Mbak Dida boleh menunjuk temannya. Oke, silakan. Jadi saya terus yang ke notice. Gara-gara Mas Aziz nih. Oke, saya memilih yang pertama tuh kejujuran, karena memang basically dari saya sendiri jujur itu memang benar-benar saya junjung tinggi banget gitu. Saya agak tidak toleran dengan orang-orang yang gampang berbohong atau memutarbalikkan fakta ini yang tidak jujur gitu kan. Saya agak tidak bisa toleransi untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi yang bohongnya disengaja gitu kan. Terus di sini kebebasan. Nah, ini ada relate juga dengan kejujuran bahwa memang saya sendiri, misalkan saya punya tim, itu pun saya bebas gitu, dalam artian kamu bebas mau berinovasi apapun, kamu mau bikin karya apapun, long as sesuai dengan standarnya yang sudah kita bikin, sudah kita sesuaikan, tapi modelnya mau kalian bikin, eksekusinya mau kalian mau bikin gimana terserah. Yang penting dalam pengerjaan kalian itu juga disiplin dengan kejujuran. Ketika orang itu sudah jujur, di situ akan ada timbul tanggung jawab juga, terus disiplinnya itu juga ada. Nah, kan sedikit demi sedikit itu juga akan muncul sifat kepemimpinan dan lain-lain. Nah, harapan saya outputnya dari semua itu adalah menjadi uang. Dimana uang itu dari dulu banget, dari kecil saya tuh mengidam-idamkan cita-cita saya tuh pengen bikin perpustakaan, karena memang basically saya suka membaca, saya juga nulis juga. Jadi saya tuh pengen banget punya perpustakaan, saya ingin menumbuhkan minat membaca warga masyarakat Indonesia. Terus juga ingin hal-hal yang kecil kayak misalkan kalau misalkan hari Jumat itu bikin kayak sedekah nasi bungkus kayak gitu. Jadi harapannya itu, jadi berawal semua itu adalah stepnya itu semua harus jujur dulu. Orang kalau udah hanis banget, udah ada sifat jujur di dalam hati, apapun eksekusinya di kedepannya kan insya Allah
outputnya itu akan bagus dan yang pasti itu bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Sudah. Mbak Dida, silakan memilih siapa, ditunjuk aja temannya. Mbak Maet. Saya 3 yang saya pilih itu efisien, privacy, dan kebebasan. Efisien, kenapa saya pilih efisien? Karena saya melihat gimana ya, orang-orang itu terlalu bertele-tele dalam sebuah tindakan kadang. Apa yang ditanya, jawabnya terlalu panjang sampai ke pojoknya. Jadi terlalu memakan waktu. Menurut saya seperti itu. Saya pengen efisiensi dari diri saya ini terus berimbas sama teman-teman saya, lingkungan saya. Jadi pekerjaan kita lebih banyak kalau banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam satu waktu kalau kita bekerja dengan efisien, berpikir dengan efisien. Kemudian privacy. Era digitalisasi kayak gini, privacy itu sudah sesuatu yang sangat-sangat langka gitu kan. Kadang kita tidak sadar mengumbar privasi kita sendiri. Jadi saya sendiri pribadi orang yang sangat menjaga privasi saya sendiri, privasi teman-teman saya, bahkan keluarga saya pun saya menjaga. Saya pengen apa yang saya terapkan ke diri saya itu ke lingkungan juga ada gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita ketahui, apa yang tidak harus kita ketahui, kemudian apa yang kita ketahui tentang orang lain, tentang lingkungan tidak harus diketahui orang halayak umum. Kemudian kebebasan. Ini saya melihat dari teman-teman saya, banyak banget yang terkungkung di kebebasan. Jadi banyak aturan dari lingkungannya, keluarganya yang akhirnya mereka itu tidak bisa berkembang. Punya cita-cita banyak, tapi karena kebebasannya terlalu dikungkung sama aturan-aturan keluarganya yang sebenarnya sih bisa sedikit dilanggar, tapi karena kebebasannya terlalu diterapkan sama keluarganya terlalu sedikit, jadi tidak bisa berkembang. Padahal kita ini punya potensi yang besar, tapi karena kebebasannya terlalu dijaga gitu, jadi tidak berkembang. Seperti itu. Terima kasih tadi teman-teman semuanya, kakak fasilitator juga yang sudah ikut terlibat. Kita belajar bersama-sama. Tadi ketika teman-teman semua menyampaikan values-nya, kenapa memilih 3 itu, bergetar ya mendengarnya gitu, betapa luar biasa sekali values yang ada di dalam diri masing-masing itu. Bahkan ketika kita menemukan apa sih values yang paling penting banget di dalam diri kita yang ingin kita hidupkan, itu tuh pasti teman-teman merasakan ada perasaan tersendiri yang hanya bisa dimengerti dan bisa dirasakan sendiri gitu. Dan semoga sesi menggali values personal ini bisa membantu berikutnya bagaimana memilih values brand, menentukannya, kemudian mendelivernya gitu. Karena kembali lagi aktivitas branding ini tidak terlepas dari bagaimana kita mendeliver value yang ada di dalam brand kita gitu. Jadi nanti sebelum saya lupa, PR untuk pertemuan sesi berikutnya, nanti di sesi pertama saya minta teman-teman membawa contoh produk. Contoh produknya boleh brand punya teman-teman sendiri yang sudah punya brand, maupun tadi katanya ada yang sebagai reseller aja, tidak apa-apa, silakan dibawa brandnya. Atau mungkin setelah bertemu dengan sesi ini terus mendapatkan inspirasi ingin membuat brand sendiri, terus sudah menemukan nama brandnya, terus sudah menemukan value untuk brandnya juga, silakan dibawa, silakan dipresentasikan nanti. Jadi Mas Rio dan Pak Aziz nanti di sesi pertama teman-teman membawa contoh produknya, kemudian menyampaikan value dari brandnya, terus bagaimana menyelaraskannya dengan value personalnya. Itu silakan, nanti waktunya saya tidak tahu butuh berapa menit gitu. Nah kemudian di sesi berikutnya kita akan masuk ke materi
fashion branding untuk foto gitu. Foto apa sih yang harus mengambil foto yang seperti apa, bagian mana yang harus difoto, apa yang ingin disampaikan dari foto. Kebetulan di Maison Gadisa sendiri tuh memiliki fotografer yang memang kompeten gitu, jadi nanti materinya pun akan dibuatkan sama dia, saya akan dibantu gitu. Nanti saya bagaimana menyampaikannya, aktivitas yang dilakukan di Gadisa ketika membuat foto produk, cara mengkampanyekannya, menyampaikannya, karena itu salah satu dari aktivitas branding yang dilakukan oleh kami gitu. Nah, ini contoh value-nya dari Gadisa, menginspirasi, berkualitas, sederhana, terus kemudian para pohon, jujur, kebebasan, tanggung jawab, terus RR atau Rosi Rahmadi, seni, luxurious, bold, Nike, Hermes. Nah, ini contoh aja, inovatif, sustainable, perform. Untuk teman-teman semua, jadi tidak hanya yang ada di list itu aja, yang values itu hanya sebagian kecil aja. Teman-teman bisa mengambil dari yang ada di luar list itu tadi. Begitu banyak values yang ada gitu, dan teman-teman bisa gali, teman-teman bisa cari, tidak terpaku sama list yang disampaikan oleh saya. Itu hanya sebagian contoh kecil aja. Itu dari saya mungkin.